Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 18 Agustus tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun tiap langkah kita. Kemarin saya bersama Bapak Ibu melaksanakan ucapan syukur atas kemerdekaan dirgahayu Republik Indonesia yang kita cintai, sehingga saya menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu tentang kemerdekaan. Dan puji Tuhan, kita sudah menghentar. Kita hari ini sudah tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 Agustus sudah lewat kemarin. Saat tanggal 18 Agustus. Biar makin hari tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita makin hari mau dekat dengan Tuhan. Dan sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, dengan tema telah ditentukan Allah. Apa itu maksudnya? Mari kita bahas nanti. Kita membaca firman Tuhan. Oleh karena itu mari, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Di situ adalah hikmat dan pengertian kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Supaya hari-hari kita melangkah tidak pernah sendiri. Jangan pernah egois. Jangan pernah merasa sombong dirinya sudah mampu berjalan sendiri. Kita akan gagal. Tapi kalau kita rendah hati andalkan Tuhan, maka Tuhan akan pimpin hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, haleluya. Dan tangan kasih-Nya, haleluya, memimpinku, amin, haleluya. Di tempat badai dunia menakutkan, amin, haleluya. Hatiku tetap tenang teguh, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 61 ayat 3b demikian firman Tuhan. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ayat yang keempat, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Dia kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang baik.
maka amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha kudus, maha sempurna. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat diriku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa, surga yang kekal, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau baca, berfirman Bapa. Layakan kami, kuduskan sebentar kami, disirami dengan kuasa firman Tuhan. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa kami Bapa, kekilapan, kesalahan kami Tuhan, ampuni, ampun. Roh Kudus kami tuntun hidup kami Bapa, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menepuk sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 18 Agustus tahun 2022. Kita bersyukur kita sudah melewati hari kemerdekaan Indonesia kemarin 17 Agustus. Kita saat ini dipelihara sama Tuhan tanggal 18 Agustus. Biar hari-hari kita melangkah tidak pernah sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan pujian, ku tahu Tuhan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Sebab dalam Mazmur 61 ayat 3 dikatakan 3b, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat. Setiap langkah kita andalkan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Mazmur 60 14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, maha dahsyat, maha luar biasa. Untuk itu mari setiap pagi kita rutin saya baca firman Allah perjanjian lama. 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 12. Nanti malam perjanjian baru kita kembali kepada firman Allah. Kemarin kita kemerdekaan acara khusus karena berkaitan dengan Indonesia yang merdeka. Tapi saat ini kita sudah dimerdekakan dan terus lanjut kita masuk di dalam rencana Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, keluarga kita, setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab
Dengan demikian Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatinya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram, dan Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudaranya Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan imang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Ayat 12 yang terakhir. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Rutin kita baca perjanjian lama di pagi hari atas rahmat anugerah Tuhan. Kita baca 2 Tawari pasal 22 ayat 1 sampai 12, satu pasal penuh. Besok atas izin rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan 2 Tawari ya, maksud saya 2 Tawari pasal 22. Besok lanjut 2 Tawari pasal 23. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Asal kita pegang teguh, yaitu kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, yaitu telah ditentukan Allah. Ini semua tertulis dalam Alkitab di ayat yang ke-7. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya. Karena Ahazia hidupnya tidak benar, saudara. Ia melakukan apa yang jahat, seperti tertulis di dalam ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan kalau setiap orang jahat itu mati, saudara. Jangan pernah nyalakan Tuhan kalau setiap dosa-dosa yang manusia lakukan itu, setiap doanya tidak dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman, saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia. Mari kita buka ya. Kalau benar-benar hidup kita tidak benar sama Tuhan, itu pasti terjadi, saudara. Doa-doa manusia itu tidak dijawab sama Tuhan karena hidupnya tidak berkenan. Maka pentingnya kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan itu sakit ya. Kita baca Yeremia pasal 7 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Ini jelas nih firman Tuhan katakan. Kalau kita hidup di dalam kejahatan, kita padahal sudah ditegur sama Tuhan. Seperti ya, ini raja-raja semua sebetulnya sudah ditegur sama Tuhan Ahazia supaya hidup bertobat. Tapi banyak bangsa Israel keraskan hatinya. Termasuk anak Tuhan saat ini. Kita seringkali kita melawan sama Tuhan. Seringkali kita tidak taat kepada firman Tuhan. Seringkali kita melangkah menurut apa maunya kita manusia. Padahal harusnya kita ditentukan sama Tuhan, saudara. Harusnya kita mengandalkan Tuhan.
Selalu diberkati sama Tuhan, karena Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 loh saudara, bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak manusia itu mau ngatur Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24 demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Nah ini. Langkah setiap kita tentukan Tuhan, tetapi banyak orang-orang itu bandel. Seperti contoh siapa saudara? Yunus. Yunus sudah diatur oleh Tuhan pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Bandel saudara. Maka dikatakan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya kalau hidupnya senantiasa main-main dengan dosa, jauh dari Tuhan. Itu mari kita melalui firman Tuhan, supaya membuat kita harus kita punya ketaatan kita, sifat kita harus kita ikuti firman Tuhan. Jangan pernah saudara bandel, melawan dari Tuhan. Seperti Yunus, firman Tuhan waktu saya baca di kitab Yunus, firman Tuhan di Yunus pasal 1 ayat 1 ayat 2, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, karena Niniwe itu banyak mereka-mereka yang tidak bertobat. Tapi Yunus bersiap bukan lari ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis, jauh daripada Tuhan. Coba saudara pergi Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari harapan Tuhan. Ini seringkali kita melangkah jauh dari Tuhan. Seringkali kita menjadi hamba dosa, padahal Tuhan sudah memerdekakan kita loh. Tapi karena seringkali kita main-main dengan dosa, makalah jadi hamba dosa. Tempo hari pernah kejadian saudara, seorang hamba Tuhan di Bandung, ya saya tidak perlu sebut namanya, dia jatuh di dalam dosa, ya. Tapi sebelum pada waktu jatuh di dalam dosa, pernah dia mendoakan orang kerasukan setan, saudara. Ya, waktu mendoakan orang kerasukan setan itu, dan setan berkata, suatu hari kelak engkau akan jatuh ke dalam tangan itu setan. Tapi begitu dia jatuh, didoakan, sudah didoakan, itu suara itu pendeta yang jatuh di dalam dosa, dia kerasukan setan. Beberapa tahun kemudian, terus apa suara dia? Jangan salahkan aku, setan tuh. Tapi karena dia yang mendekati aku, dia bilang. Nah itu artinya jauh dari Tuhan dekat sama setan. Nggak bisa. Oleh karena itu mari banyak orang itu jauh dari Tuhan dekati dengan dosa. Padahal kata Tuhan harus jauh dari dosa. Harus dekat dengan Tuhan. Harus melarikan diri datang. Mendekatlah kepada Allah. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang saudara. Jauh dari Tuhan kita hancur. Jauh dari Tuhan kita akan mengalami bencana saudara. Tapi kata firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku merasa aman dan tenang. Dunia penuh dengan kejahatan saudara. Dunia penuh dengan kekacauan. Waktu berani kita mendekat kepada Tuhan. Seperti di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Coba ini. Mendekatlah kepada Allah. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti Tuhan dekat kita. Karena Tuhan itu sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Saya kasih ayat terakhir di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mari sesuai dengan firman Tuhan. Telah ditentukan dari Allah itu kita mau hidup menurut firman Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan seperti di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka di balik semuanya ada kemenangan. Ada kebesaran Tuhan menyertai kita. Dan janji Tuhan, aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Mari kita senantiasa punya kepekaan. Hidup penuh firman Tuhan. Hidup makin dekat dengan Tuhan. Apalagi keadaan dunia yang semakin kacau saat ini. Mendekatlah kepada Allah, kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kalau bersama Tuhan, perkara yang besar akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat diriku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya.
tempat diriku diantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapakku Tuhan Yesus, di surga yang kekal, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, Tuhan Yesus andalan kita. Biar setiap langkah kita ditentukan oleh Allah, sehingga akhirnya hidup kita berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.